Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arsyad Putra dengan NIM H540121066. Dan di pertemuan ke-6 ini, saya akan menjelaskan tentang structural break. Jadi untuk structural break itu ialah suatu kejadian dalam analisis time series di mana hubungan antara variabel mengalami perubahan yang signifikan pada titik tertentu dalam waktu. Misalnya perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya dari ekonomi, krisis keuangan, atau peristiwa besar lainnya. Dan structural break ini itu untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam tren ekonomi atau misalkan ekonomi syariah dengan menghindari estimasi bias, menguji stabilitas hubungan jangka panjang dan jangka pendek, serta meningkatkan akurasi prediksi. Dan digunakannya itu pada pasar modal, makroekonomi, keuangan, serta perbankan. Dan yang menggunakannya itu misalnya bisa akademisi dan peneliti, regulator, serta juga analis. Dan kita menggunakan structural break ini pada saat terjadi perubahan kebijakan ekonomi. Lalu bisa juga pada krisis ekonomi atau guncangan eksternal lainnya yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga bisa juga pada analisis jangka panjang yang mencakup periode dengan kemungkinan perubahan struktural, serta hasil regresi yang menunjukkan perubahan pola hubungan antara variabel. Dan cara penggunaan dari structural break ini, itu yang pertama jauh uji satuaritas, identifikasi titik break, estimasi model dengan structural break, uji stabilitas model, serta interpretasi dan implikasi kebijakan. Sudah masuk ke RStudio. Jadi yang pertama kita bakal import dataset dari penugasan tugas structural break pada beberapa waktu lalu dengan data berupa GDP Indonesia dari 1961 sampai 2023. Lalu kita ganti namanya menjadi GDP G karena growth. Import. Nah, sudah masuk GDP G-nya. Nah, habis itu kita bakal load beberapa library, misalkan ada zoo, structure, seperti series. Nah, lalu GDPG ini kita ubah jadi TS data, time series data, serta untuk time series data ini mulai dari 1961 dengan frekuensi 1 yang dimana itu adalah 1 tahun dengan nama variabel GDPG. Nah, habis dari situ kita bakal plot time seriesnya. Nah, ini dia GDP growth over the time 1961 sampai 2023. Lalu kita bakal compute F statistics untuk structural breaknya. Oke, lalu kita bakal perform OLS Jusum test pada yang F statistik yang tadi udah kita run, yaitu fstatistic.gdpg. Nah, ini dia F statistik 4,9. Terus kita bakal detect breakpoint, misalkan spesifik breakpointnya 3. Kita run, and then kita bakal minta summary-nya. Nah, ini dia M1, M2, M3. Terus untuk corresponding to break dates-nya di M1 itu adalah 1996, 1999. Ini naik ke atas 1996, naik ke atas. Lalu yang ketiga itu 2005. Ini dia naik ke atas. Lalu kita bakal compute confidence interval dari breakpoint-nya. Nah, lalu terus kita bakal plot time series dengan breakpoint. Oke, lalu kita bakal perform OLS Jusum test. Dan kita bakal plot lagi the OLS Jusum test. Nah, ini dia. Jadi untuk interpretasinya adalah pada uji OLSM Jusum test menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan PDB itu tidak stabil sepanjang periode. Misalkan statistik Jusum melintasi batas kritis beberapa kali, menunjukkan adanya structural break. Titik-titik break kemungkinan besar terjadi pada sekitar akhir 1960 atau awal 1970-an,
Dan ini bisa jadi asumsikan pada krisis minyak 1973, lalu pada akhir 1990, dan ini itu krisis finansial Asia pada 1998, lalu pada sekitar 2020. Nah, ini pas COVID-19. Lalu pada data BIC yang tadi, ini BIC, model dengan 3 structural break adalah yang terbaik. Ini berarti data pertumbuhan PDB dapat dibagi menjadi 4 segmen dengan rata-rata yang berbeda. Nah, lalu di sini misalkan ada beberapa segmen pertumbuhan PDB. Misalkan dari 1961 sampai 1973, yang ini, yang ini, itu pertumbuhan PDB mungkin lebih rendah. Ada penurunan di 1963 sekitar min 2,24%, lalu di 1973 sampai 1998 pertumbuhan PDB lebih tinggi, puncaknya dari 1968 ada di 10,92%, lalu di 1998 sampai tahun 2020 pertumbuhan PDB turun drastis di 1998 di min 13,13, lalu pulih lagi kembali. Lalu pada tahun 2020 sampai 2023 pertumbuhan PDB terkena dampak pandemi, itu min 2,07 pada 2020, lalu pulih kembali. Nah, dari structural break ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya peristiwa ekonomi di dunia nyata. Misalkan ada krisis minyak di 1970, lalu krisis finansial Asia 1998, serta pandemi COVID di 2020. Sekian dan terima kasih.